Oke, kembali hadir dengan tutorial yang baru. Hari ini mau bikin tutorial yang romantic Korean pink look kemarin itu. Dan hari ini gue mau banyak bahas soal complexionnya sesuai janji gue. Nah ini pertama jangan lupa dipakein toner dulu yang moisturizing. Produk ada di caption, oke. Kalau ada yang gue nggak tulis mungkin gue lupa gue pakai apa. Nah ini habis itu pakein moisturizer. Dipakeinnya dipijet-pijet gitu. Karena ini kulitnya juga kebetulan modelnya yang kali ini juga kering. Jadi dipijet-pijet sampai kulitnya tuh rasanya lembab. Jadi seberapa banyak itu disesuaikan dengan si kulit modelnya ya. Nah sambil dipijet-pijet gini tuh kulitnya jadi lebih bagus dan primernya juga jangan lupa. Nah terus ini foundationnya disamain dengan warna leher seperti biasanya. Terus di tap-tapnya lihat itu pelan-pelan banget. Jadi pala modelnya tuh nggak goyang-goyang gitu tahu kan, yang kalau lagi di make upin terus palanya tuh goyang-goyang gitu. Nah kalau itu terlalu ditekan artinya. Nah jadi ini tuh bener-bener pelan-pelan aja dengan kayak gini tuh, walaupun foundationnya tipis tapi bisa mengcover lebih baik gitu. Nah jangan lupa buat ke sela-sela anak rambut, kerahang, sama dibaulin ke leher. Tuh lihat kan ini foundationnya udah warnanya warna kulit. Terus di tap-tapnya dengan cara kayak tadi jadinya tuh tetap kelihatan kayak kulit, nggak kelihatan aneh, nggak kelihatan kayak topeng. Nah terus ini gue pakein highlight, pakein concealer yang warna terang seperti biasa di bawah mata, di jidat, di hidung, di dagu. Setelah itu di kontur hidungnya. Nah kalau kontur hidung ini penting gue pakemin di sini pakai cream foundation karena gue nggak akan pakein powder lagi di atasnya, karena menurut gue kontur hidung pakai powder tuh jadi kelihatannya aneh banget. Gue selalu sukanya pakai si cream ini pelan-pelan pokoknya sampai bener-bener deh. Jadi kita mainin aja tuh si foundation warna gelap dan foundation warna terangnya untuk bikin kontras yang bagus. Tuh lihat kan dari kayak gini aja udah kelihatan hidungnya jadi kesannya mancung. Nah terus yang kedua pasti langsung masuk ke pipi. Karena ini kan modelnya mukanya agak lebar, agak kotak. Jadi gue tarik dari atas kuping banget tuh, dari hampir pelipis. Terus gue tarik sampai ke ujung mulut, ujung bibir. Nah kalau misalnya ada yang lebih-lebih bisa dibaulin pakai foundation yang warna terang. Terus ini penempatan blush on pas di tulang pipi di bagian depan ya, terus gue baulin. Nah ini mulai nih teknik sandwichingnya. Jadi dari kontur dalam dan blush on dalam ini udah mulai. Nah ini blush onnya kan tuh lihat kayak gue udah pakein blush on, terus misalnya baurannya nggak rata, gue pakein si highlighternya lagi yang krim. Jadinya tuh ngebaurnya jadi lebih halus. Memang ada orang yang bisa langsung halus, cuman dengan teknik ini gue ngerasa baurannya lebih bagus gitu. Nah terus ini gue pakein liquid highlighter juga biar glowing from within gitu di tulang pipi sama di tulang hidung, ujung hidung, cupid's bow sama di dagu. Tuh dari foundation creamnya aja udah kelihatan banget kan kulitnya tuh kelihatan glowing sehat gitu. Nah sebelum pakai powder jangan lupa diratain dulu foundation yang creasing di bawah matanya karena udah pasti creasing. Terus diteken-teken. Nah kalau yang bedak ini agak diteken nggak apa-apa karena bedaknya tuh biar ngeset si foundationnya sampai pakem. Kalau misalnya nggak pakem tuh nanti itulah yang bisa bikin foundation itu gampang cracking atau gampang geser. Setelah mulai dari tengah muka yaitu di bawah mata dan di hidung, terus gue naik ke jidat, diratain lagi mulai dari tengah keluar, terus udah gitu di dagu diratain, baru masuk ke rahang. Tuh posisinya di situ ditekan-tekan ya, yang ini lebih ditekan-tekan nggak apa-apa. Nah ini kan udah set lapis yang pertama, udah sandwich yang pertama nih. Nah terus ini dipakein ke leher karena tadi foundation juga gue di leher pakai dikit kan, ngebaulin doang. Nah ini udah mulai teknik sandwich yang bagian kedua untuk si powder konturnya kan. Gue selalu pakai ini karena ini lebih meng-highlight. Jadi kalau misalnya kita cuma pakai powder doang untuk meng-highlight atau misalnya pakai krim doang buat meng-highlight, menurut gue ya dengan tangan gue itu kurang, dan untuk selera gue tuh kayak gue kurang suka baurannya gitu loh, kayak kurang halus. Nah kalau kayak gini tuh kan kita nambahin dikit, tambahin dikit. Lama-lama tuh si baurannya jadi makin halus gitu karena kita blending terus. Jadi kita udah pakai kontur nih, nanti misalnya kelebihan kita pakein si powder highlightnya lagi gitu aja terus pokoknya. Intinya tuh layering di sini tuh. Lupa shading di dagu. Ya udah deh. Nah tuh gue lupa tuh shading di dagu, padahal harusnya maunya pakai karena supaya dagunya lebih V. Nah ini bisa dilihat ya di video ini kalau yang nggak pakai teknik shading dalam
itu tuh dagunya jadi nggak selancip efeknya yang kemarin, yang tutorial gue yang sebelum ini. Nanti kalian bisa bandingin sendiri hasilnya. Makanya kenapa gue suka teknik layering mulai dari dalam. Nah ini blush on pun gue tambahin lagi kan. Ini yang powder gue buka 2, tapi akhirnya karena gue pengen bikin look yang warna pink, gue pakai yang warna pink aja. Dan pakainya ngambang-ngambang aja gitu, halus, nggak usah diteken karena kita udah ada warna di bawah kan. Ini tuh kayak mengenhance warna yang udah ada aja di posisi yang sama. Biar jadi tuh tadi kan udah ada krimnya, ini ada powdernya lagi, jadi tuh lebih tahan lama banget. Nah terus ini masuk ke alis, gue mulai dari bawah. Kali ini gue coba pakai Viva yang dark brown ya ini warnanya. Ternyata bagus banget, teksturnya enak, dan warnanya tuh bagus, cocok banget sama selera gue warnanya. Untuk rambut hitam ya. Nah terus ini gue suka isi karena dia juga ada rambutnya, gue isi dulu. Terus gue bentukin setelah gue isi sesuai rambut aslinya, habis itu gue bentukin di atas dan bawahnya mana yang paling cocok. Nanti yang bagian mata ini gue akan lebih bahas di video satu lagi ya. Jadi video ini gue akan lebih banyak bahas soal complexion. Nah ini depannya dipakein powder, abis itu diset pakai bedak kalau udah jadi bentuknya. Terus ditimpa pakai pensil lagi. Nah ini tuh setelah ditimpa bedak biasa garis luarnya suka agak keblur, nah itu kita kencengin lagi garisnya. Ini juga teknik layering juga ya, jadinya makanya kenapa sih alisnya itu tuh kesannya pakem banget, nggak ada kopong-kopongnya karena dengan menggunakan teknik ini sesuai kebutuhan aja. Nah terus ini pakai brow mascara biar warnanya nyatu. Nah terus ini masuk ke jahit mata, ini pakai tulang keras juga, dan ini karena matanya lipetannya kecil jadi dipakaiinnya tuh lihat agak jauh kan dari kelopak mata aslinya, dari garis bulu mata aslinya. Nah itu supaya matanya bisa ngikutin lebih keangkat. Nah udah gitu selah-selahnya dikasihin eyeliner. Terus pakein lemnya juga di kulit ya, jangan di bulu karena nanti jadi berantakan bulunya kena lem. Nah terus ini kita dorong mulai dari pangkal, pelan-pelan dorong ke si bulu mata palsunya. Tuh sambil dinaik-naikin gitu biar nanti matanya tuh keikut naik. Lihat deh nanti bandingannya tuh yang udah dijahit dan yang belum. Nah terus udah dua-duanya dijahit pakein sekot. Ini layer pertama adalah buat nongolin si lipetannya dulu, karena kalian bisa lihat kan di ujung dalamnya tuh dia lipetannya hampir nggak ada, di luarnya baru keangkat. Nah ini baru pakai sekot yang kedua yang lebih pendek dan bulat. Gue pakein lebih ke arah dalam. Tuh lihat kan bedanya sebelah kanan kiri, matanya jadinya lebih bulat, yang bagian dalamnya tuh jadi lebih keangkat gitu. Samain di sebelahnya. Tuh. Ya kan matanya kalian lihat di awal tadi. Tuh ini jadi bulat banget, kelopaknya jadi kelihatan banget. Nih aku suka banget ini buat yang bridal. Nah terus ini buat eyeshadownya nanti kita bahas di video satu lagi aja ya. Intinya sih gue baur-baurin, pokoknya gue gak mau ada yang ngeblok karena pengantin itu tuh kesannya simple, manis, blended, well blended, tapi ada wow factornya itu. Nah ini di bawah juga dipakein. Agak dijauhin dari mata karena mata dia agak naik. Ini kita koreksi bentuknya supaya lebih almond eyes. Terus setelah itu kita pasangin eyeliner lagi dan pakai bulu mata kedua. Tuh, cakep banget, ya ampun, so cute. Tuh lihat ya, ini dari angle ini tuh kelihatan. Sebenarnya pas kita pakein aslinya, bulu mata itu walaupun natural di foto senatural apapun, pasti kesannya tuh kelihatan tebel di asli. Tapi pas di foto itu pasti akan kelihatan natural gitu loh. Jadi tuh jangan kaget. Terus tadi itu gue obras, sama setelah udah kelar semua bulu matanya, baru gue pasangin si wingnya itu supaya nggak balapan tuh garis sudut wing dan si bulu matanya. Jadinya semuanya nyambung. Nah udah nyambung gitu, dipakein bulu mata bawah. Ini juga agak gue tarik turun, cuma nanti gue bahasnya lebih lanjut di video satunya. Dipakein mulai dari belakang sampai ke dalam, ngikutin garis bulu mata asli aja yang udah di dalamnya. Tuh manis banget, mata itu jadi kebuka tapi nggak lebay gitu loh. Nah terus ini dalamnya pakein highlighter warna pink biar ada nyala-nyalanya gitu, glowing-glowingnya. Nah tuh melek. Aduh bagus banget, seneng deh. Nah terus ini yang gue lagi seneng juga, dibaur pakai warna coklat muda di bawahnya dan dilanjutin ke atas. Pokoknya biar blendingannya tuh halus deh. Ini tuh bikin mata ini banget. Nah setelah itu alisnya dirapihin. Kalau setelah mata jadi tuh biasa alis mulai kelihatan tuh ada yang kurang atau apa, ditambahin aja nggak apa-apa. Kita balik terus tuh nggak apa-apa, nggak mesti sekali.
Nah terus segitu ini balik lagi kan konturnya gue udah pakai ini yang kedua kali. Karena begitu matanya jadi mukanya kita harus seimbangin. Abis itu blush onnya juga kayak misalnya matanya kan udah bold nih. Udah ada itemnya. Nah si blush onnya masih mendukung nggak si mukanya biar kelihatan manis. Kalau memang nggak kita tambahin lagi. Setelah itu kalau misalnya warnanya keterangan, kita baulin pakai highlighternya. Itulah namanya teknik sandwiching. Pokoknya numpuk-numpuk antara warna dan tekstur. Nah terakhir karena gue pengen lebih glowing, gue pakai brush yang fluffy aja karena nggak pengen ngegaris gitu highlightnya. Dipakai tipis-tipis aja cuman biar kalau dia nengok-nengok tuh ada basah-basah dikit gitu kesan kulitnya glowing-glowing. Seperti biasa ya di tulang pipi, hidung, atas alis, cupid's bow sama dagu. Terus ini bibir juga gue suka gambar kalau untuk pengantin tuh agak gue tebelin. Jadi gue bentuk bibirnya supaya kesannya lebih plumpy. Terus ini pakai warna apa? Ungu-ungu merah gelap gitu buat ombre. Terakhir pakai ini lip gloss warna pink sepertinya. Ya betul, lip gloss warna pink. Terus sama diikutin garis bibir yang pertama kita udah buat. Bahkan kalau misalnya ada yang kurang bisa kita benerin juga. Terus kalau bloboran nih ya, bloboran rapihin. Nah inilah kenapa makeup pengantin tuh lebih mahal karena kita detail banget dan butuh waktu yang lama. Bukan masalah mahal tapi juga soal waktunya. Nah ini hasil jadinya, yang pun cantik banget, lihat kulitnya, complexionnya so flawless, oh my god. So cute, glowing-glowing natural. Semoga kalian terhibur dan membantu. Bye-bye.